Rezeki sore hari lur, dapat kiriman unit baru lagi. Ini dari Jepara. Unitnya Aksa Jayatran Giga Euro 4 dengan karoseri Hartono Putra. Ini AC-nya pakai DT 4000i. Ini joknya pakai rimba. Kemudian ini interiornya. Ini besok langsung kita kerjakan karena yang di area bengkel sudah jadi. Ini ada 3 unit sudah jadi, Giga Euro 4 semua, itu dari Bekasi, dari Brebes, dari Blitar udah jadi. Ini masuk lagi dari Jepara. Halo sobat bengkel Deren Teknik AC. Kali ini kami ada beberapa pekerjaan untuk pemasangan unit baru dan juga servis. Ini untuk unit baru datang, ini dari Sragen ini ya. Unit baru Giga Euro 4 punyanya Vitavira. Ini nanti AC-nya pakai DT 5000i. Karoserinya Hartono Putra ini. Ini baru datang. Kemudian ini juga baru datang dari Jakarta, Panca Transwisata. Ini dari Jakarta, Giga Euro 4 juga. AC-nya nanti pakai DT 4000i. Nomor antrian 26 ya. Ini karoserinya Ling dari Bandung kalau nggak salah. Kemudian di belakangnya unit baru juga. Ini ada DND Tran. Ini dari Kudus. Giga Euro 4 juga. Hartono Putra. Ini nanti AC-nya pakai DT 5000i. Selanjutnya di belakangnya ini sudah jadi. Ini repeat order ya, atau unit kedua dari Karyamas. Karyamas ini dari Blitar, Jawa Timur. Karoserinya Hartono Putra. Dulu udah masang 1 unit, ini nambah lagi 1 unit kedua, dan AC-nya memakai DT 5000i. Kemudian untuk yang di dalam garasi ini ada di dalam bengkel ada beberapa pemasangan juga. Ini mobil kecil juga servis, ini ada Brio, kemudian ada Innova, ada Honda Freed, dan ada Fortuner. Untuk pemasangan baru ini ada unitnya Briliana Yahra. Ini pemiliknya dari Jepara, karoserinya Hartono Putra. Ini. Kemudian di sampingnya yang hijau itu ada dari Jepara juga ya. Nah, ini dari Jepara, Briliana Yahra. Kemudian ini ada unit baru dari Aksa Jayatran. Nah, ini dari Jepara. Pasangnya DT 4000i. Selanjutnya kita akan mereview untuk pemasangan pada unit Aksa Jayatran dari Jepara ini. Elf Giga Euro 4, karoserinya Hartono Putra dengan AC-nya tipe DT 4000i. Kita akan review untuk pemasangannya. Ini untuk di ruang mesin. Sebetulnya reviewnya sama semua ya, tapi ini sebagai laporan nanti untuk pemilik dan juga QC saya. Jadi sebelum kita lepas unitnya ke pemilik, kita kasihkan pemilik, kita cek dulu. Meskipun sudah dicek sama mekanik, tapi saya tetap ngecek. Nah, ini untuk kompresor, pakai kompresornya Denso Original AS20 Jepang. Kita nggak berani spekulasi untuk unit sebesar ini. Kalau kita lihat mikrobus ini dimensinya lebih besar. Kemudian seatnya atau joknya itu sekarang lebih banyak ya, 22 seat. Jadi butuh AC yang benar-benar dinginnya bagus, maksimal. Kalau kita pakai kompresor AS17, saya rasa itu kurang mampu untuk pendinginannya. Maka kita selalu memakai kompresor kapasitasnya 10 PA20. Ini orisinil Jepang, ini build up. Magnetnya juga orisinil.
Kemudian fan belt ini tipenya B55 gigi. Kemudian fan belt alternatornya A52. Pemasangan tetap kita bikin serapi mungkin ya. Ini kalau kita lihat kabel-kabel kita bungkus longsong supaya aman, tidak terjadi konsleting. Kemudian kalau kita lihat selangnya, jadi memang di tempat kami untuk selangnya AC itu kita lewat jalur atas supaya aman, tidak terjadi gesekan. Dan selang itu kita bungkus peredam panas ya supaya aman, karena di bawahnya itu ada turbo yang cukup panas. Kemudian selang ini kita juga standar panjangnya, jadi kalau misalnya penggantian enak itu standar untuk panjangnya. Kemudian untuk alternator sendiri ini kita pakai orisinilnya Mitsubishi dengan kapasitas 120 ampere. Ini bracket ini kita desain sendiri, jadi untuk kalau kita lihat selangnya ini, selang radiator ini kira-kira di atas alternator. Jadi kalau untuk setelan ini kalau kita dapat depan itu nanti bisa mentok ini. Kalau sampai mentok itu bisa berakibat fatal ya, bisa bocor. Maka bracket kita menyesuaikan dari kondisi mesin. Bracket kita bikin dari belakang untuk supportnya. Kabel-kabel juga kita bikin yang rapi seperti ini. Ini. Kemudian untuk pemipaan, karena ini DT 4000i maka pipanya standarnya pakai pipa aluminium. Tapi bisa juga upgrade pakai pipa tembaga ya, itu tergantung pemilik. Untuk AC belakang, nah ini desain dari kami. DT 4000i dan 5000i itu AC yang mudah dalam perawatan. Jadi untuk membersihkan evap ini bisa dikerjakan sendiri, tidak perlu ke bengkel AC. Cukup mudah, kita hanya butuh obeng plus ya untuk buka dum ini. Kemudian setelah terbuka langsung bisa kita cuci. Nah ini desainnya kita sangat mudah. Evapnya ini aluminium, kemudian boxnya ini juga aluminium, dan di dalamnya itu ada blower high speed. Kenapa kita pakai blower high speed? Supaya anginnya itu bisa tembus sampai ke belakang ya, karena unit ini panjang sekarang. Jadi kalau pakai blower yang biasa itu anginnya nggak bisa sampai belakang. Maka kita pakainya yang high speed. Ini kita praktekkan cara mencucinya. Ini kita kasih tutup dulu ya supaya airnya nggak ke bawah. Dan ini sebaiknya ditutup plastik, tapi kita hanya sebentar aja. Kita hanya untuk mempraktekkan aja. Steamnya lebok kayak apa? Nah ini kita cukup nyucinya seperti ini. Jadi nggak perlu bongkar evang, nggak perlu buang preon. Cukup hemat sekali untuk perawatan. Dan airnya itu sudah kita siapkan untuk pembuangannya di sini. Ini kenapa AC ini mudah dalam perawatan dan murah, karena bisa dikerjakan sendiri ya. Untuk evap depan ini pakai orisinil Denso dan juga ekspansinya. Kemudian untuk sekring dan relay kita kasih tempat yang mudah dalam pengecekan, yaitu di sini. Jadi kalau ngecek tidak perlu bongkar-bongkar, cukup langsung kita lihat saja di sini. Ini untuk kelistrikannya. Selanjutnya untuk di bagian kondensor ya. Jadi kondensor ini penempatannya beda-beda tergantung karoseri yang membuat. Kebetulan untuk Aksa Jaya ini posisinya dia di samping kiri tengah. Berbeda dengan yang miliknya Briliana ini. Briliana ini dia di samping kiri belakang. Nah, ini satu karoseri tapi beda. Mungkin ini permintaan pemilik ya. Maka untuk Aksa Jaya ini kondensor kita pasang di sini samping. Ini kondensornya pakai kondensor multiflow. Kemudian bracket juga kita bikin yang kuat supaya aman, karena jalurnya juga tidak menentu, kadang baik kadang track kurang baik, supaya kondensornya tidak lepas. Ini untuk extra fan kita pakai extra fan yang cukup baik ya. Extra fan high speed ini biasa yang dipakai untuk base, cuma ini yang 12 volt cukup kuat. Ini kabel-kabel juga kita bikin yang rapi. Kemudian pemipaan, nah ini kita bikin yang serapi mungkin pemipaannya. Ini yang ke depan. Untuk filter dryer sendiri ini pakai filter dryernya Isuzu Elep, ini pakai filter dryernya medium bass.
atau bis medium. Supaya apa? Supaya AC-nya dingin dan awet. Masa pakainya ini lebih lama karena kita pakai dryer yang besar. Kemudian di samping itu kita pasangkan juga super cooler di sini. Ini tujuannya supaya pendinginannya cepat, AC-nya dinginnya bisa maksimal ya. Kita pasang super cooler di sini. Ini untuk jalur-jalurnya juga kita bikin yang rapi. Ini untuk tampilan di panel ya, dashboard. Ini kita pasang digital voltmeter. Ini saklar utama dan saklar depan, lampu kontrol pengisian. Ini saklar untuk AC belakang. Dan di sini kita pasang digital thermostat. Ini untuk mengukur suhu ya, untuk nyeting suhu juga. Nah, pada saat kita kontak on, ini harus menyala. Ini menyala voltase AC, ini lampu kontrol. Fungsinya sama dengan ini. Jadi kalau kita start, maka langsung nothing untuk lampunya. Pengisiannya naik. Ini AC tinggal kita nyalakan. Kemudian untuk pengaturan RPM, karena ini Euro 4 ini RPM-nya sangat rendah sekali ya. Nah, ini. Jadi pada saat AC nyala dan stasioner, misalnya nunggu lama, ini dinaikkan aja sampai 9 gini. Supaya pengisiannya bisa maksimal. Hanya itu saja untuk infonya, dan ini suhunya bisa disetting. OTW pulang ke Jepara ya. Yeay.